Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam KBM, pembahasan wawasan jurusan ilmu pengetahuan sosial, yang ini materi akuntansi yang menjadi bagian dari materi ekonomi. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Ya, di sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan perihal mata pelajaran ekonomi di kelas 12 sebenarnya pembelajaran ini, yakni jurusan akuntansi kalau di perkuliahan ya disebutnya. Fakultas Ekonomi jurusannya akuntansi. Sebagaimana kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, serial pembahasan ini adalah serial wawasan bagi kalian yang ingin kuliah nanti sebagai bayangan jurusan apa yang akan diambil. Ini jadi sebagai serial wawasan juga bagi kalian yang punya keinginan untuk berwirausaha. Jadi pembahasan akuntansi ini cukup luas ya, manfaatnya insya Allah luas dan banyak insya Allah. Jadi secara umum kita juga pernah bahas ya, akuntansi itu umumnya diketahui itu menghitung duit dan melakukan pencatatan. Diketahui juga catatannya juga catat keluar masuk data aja ya, tidak ada kaedah-kaedah yang mereka ketahui ya secara umum, bahwa akuntansi itu mencatat nilai-nilai uang atau nilai-nilai keuangan dalam perusahaan itu ada kaedah-kaedahnya. Bahkan dalam istilah di luar negeri disebutkan akuntansi ini merupakan seni dalam mencatat dan membuat laporan keuangan, karena dia cukup kompleks ilmunya, memiliki sub-subnya lagi, pembelajarannya lagi dalam akuntansi, sehingga bukan sesederhana yang mungkin orang pikirkan. Ini secara umum bayangannya seorang accounting ini akan mengolah data-data berikut itu. Dia akan mengolah data aset atau harta perusahaan, dia juga mengolah data hutang piutang, dia juga membuat anggaran dan memantaunya pelaksanaannya, dia juga mengolah pemasukan dan pengeluaran, dia membuat buku besar, dia membuat laporan keuangan, dia juga mencatat pendapatan, dan setelah membuat laporan keuangan tersebut dia akan membuat review atas laporan yang telah dibuat. Reviewnya itu menjadi kata kunci dari manfaat laporan keuangan yang dibuat. Laporan keuangan tersebut harus memberi manfaat ataupun makna bagi usernya ya, banyak usernya, internal dan eksternal. Di internal contohnya ya manajerial ataupun di top leader untuk mengambil keputusan perusahaan, baik sifatnya pengembangan usaha atau pengembangan SDM dan semisalnya. Bisa juga keputusan untuk go public atau menjual saham ke publik untuk menambah pintu masuknya modal usaha. Juga keputusan untuk berinvestasi mengembangkan usaha baru, lini usaha baru, yaitu salah satu poin utama dari manfaat laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan itu sebagai landasan membuat kebijakan atau mengambil keputusan. Nah, ini lebih kompleksnya lagi tugas seorang accounting atau tugas orang di divisi keuangan yang berbasis ilmu akuntansi. Ini lebih kompleks dari yang slide sebelumnya. Ketika perusahaan tersebut lebih besar daripada skala UMKM, seluruh tugas ini akan dibagi oleh beberapa orang dalam satu divisi keuangan. Jadi itu divisi accounting. Dia akan
terdiri dari beberapa personil yang mengerjakan tugas penyusunan laporan keuangan. Karena memang kompleksitas datanya itu lebih banyak, lebih rumit, tidak bisa dihandle oleh satu orang saja. Dan dari satu sisi tersebut saja sudah bisa membuat bayangan bahwa profesi ini profesi yang insya Allah cukup banyak jalur pekerjaannya ya, yang belajar dari ilmu dasar akuntansi. Nah ini salah satu contohnya, bukan salah satu, di sini ada 12 ya contoh setidaknya bidang dan profesi yang bisa digeluti dari kita yang belajar di program studi akuntansi di perkuliahan. Dan ini bukan hanya di sektor swasta ya, ini bisa terbagi dari 3 sektor. Sektor swasta, sektor pemerintah, dan pemerintah itu juga bisa terbagi dari 2, bisa dari BUMN yang posnya pos profit ataupun dari pelayanan publik yang posnya pos biaya. Juga di sektor independen, mereka bisa menjadi konsultan, dia tidak terikat pada perusahaan tertentu. Ikatannya itu berbasis project, ikatan kontrak project ya, untuk memberikan jasa kepada perusahaan di bidang keuangan. Ini setidaknya ada 12 ya, dan masih ada lagi selain ini. Seperti kita juga pernah bahas di sebelumnya, ini profesi jalur prodi akuntansi. Kita bahas kali ini insya Allah akan ada 2 profesi, yakni accounting dan auditor. Keduanya ini menjadi profesi yang paling dikenal mereka yang lulus dari Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Itu setidaknya 2 itu yang paling dikenal. Pertama dia akan menjadi accountant, yang kedua dia akan menjadi seorang auditor. Dan keduanya bersinergi ya ilmunya itu. Seorang accounting dia juga akan belajar audit, dan seorang auditor dia wajib mempelajari accounting dulu. Gitu. Dia akan sangat sulit untuk melakukan auditor jika dia tidak tahu basis penyusunan laporan keuangan. Jadi seorang accounting itu dia tugasnya ya secara umum dia menyusun laporan keuangan, tapi detailnya ya, yang akan kita bahas secara garis besar. Kita akan membahas bagaimana seorang accounting itu membuat siklus laporan keuangan. Kita belum membahas ataupun kita tidak bahas profesi-profesi lainnya. Profesi lainnya itu memiliki siklus kerjanya sendiri. Ya, seperti yang kita sampaikan, ada divisi pengelola data hutang piutang, ya, ada divisi pajak, ada divisi anggaran, dan sebagainya. Itu mereka memiliki siklus kerjanya sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas siklus pembuatan laporan keuangan yang tugas dari seorang accounting. Dia pertama akan menganalisa bukti transaksi. Bukti transaksi itu apa saja sih? Itu ada bond, faktur, kwitansi, nota manajemen, dan rekening koran. Mungkin beberapa istilah ini sudah kita ketahui ya, terutama mungkin bond dan kwitansi. Tapi kalau untuk faktur mungkin secara umum sudah ya, tapi kalau untuk nota manajemen ataupun rekening koran itu tidak terlalu sering diketahui. Nah, ini adalah contoh faktur. Faktur dengan kwitansi itu berkaitan. Biasanya bila kita punya usaha perdagangan, sebetulnya usaha dagang, ada klien kita membeli barang ke kita, kita akan secara berurutan itu biasanya kita akan mengeluarkan faktur dulu. Kecuali si pembelinya itu saat itu juga langsung membayar tunai, kita tidak perlu mengeluarkan faktur. Tapi faktur itu adalah bentuk surat administrasi tagihan kepada si klien kita yang membeli barang. Jadi faktur itu dengan keluarnya faktur artinya si pembeli itu
akan membeli dengan cara berhutang, atau dari posisi kita disebutnya piutang si klien. Mereka akan berhutang ke kita sejumlah berapa yang dia beli dari kita dengan cara bayar tunda atau kredit. Nah, di sini bisa dilihat ada ini sudah dibulatkan dari contohnya. Ini contohnya dari internet saya dapatkan. Pembayaran 2-10,N-30. Ini adalah contoh akad dalam faktur jual beli. Artinya adalah si pembeli diberi waktu tenggang itu 30 hari untuk melakukan pelunasan atas pembelian barang yang dilakukan. Maksimal 30 hari. Nah, di sini tanggal 12 Maret berarti ya kurang lebih di 11 Aprilnya dia harus bayar. Lalu untuk yang di depannya ini 2-10, si pembeli diberi kesempatan bila dia membayar maksimal 10 hari setelah faktur ini diterbitkan, yakni berarti tanggal 22 Maret, dia diberi diskon sebesar 2% dari tagihan. Jadi nilai 5,3 sekian ini akan dikurangi 2%-nya. Ya, jadi itu keuntungan bagi si pembeli bila dia bisa membayar maksimal 10 hari setelah faktur diterbitkan. Nah, setelah faktur ini diterbitkan lalu si pembeli melakukan pembayaran ataupun si pembeli langsung membayar saat itu juga, perusahaan akan mengeluarkan kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran ini adalah sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan pembayaran baik sifatnya full ataupun cicilan. Perusahaan wajib untuk melakukan bukti terima uang atau kwitansi. Nah, itu disebutnya kwitansi, beda dengan faktur ya. Walaupun ada juga kami dapatkan perusahaan tersebut menganggap faktur itu udah bagian dari pembayaran dengan cara bila si pembeli sudah membayar dengan lunas, faktur yang lembar putih itulah yang diberikan ke pembeli. Tapi bila belum lunas berarti yang diberikan adalah biasanya kopiannya yang lembar keduanya. Itu kwitansi pembayaran. Nah, yang ketiga di sini di contoh kanan di sini ada contoh bond. Ya, ini ada bond dan nota toko biasanya. Ini termasuk bukti transaksi. Biasanya tulis tangan ya. Ada juga yang versi printan, itu receipt di mart ya, di minimarket. Nah, itu termasuk bukti transaksi. Lalu data yang juga harus dianalisa oleh seorang akunting adalah ini. Ini adalah rekening koran. Maaf bila gambar yang ngeblur, ini contohnya juga saya dapatkan dari internet. Rekening koran ini berisikan data transaksi antar bank. Jadi bisa jadi transaksi yang tadi itu yang sebelumnya antara kwitansi ataupun nota itu bisa jadi dibayar melalui transfer. Bisa jadi tunai, tapi untuk rekening koran semua transaksi ada transaksi bank. Jadi seorang accounting dia juga harus menganalisa data di rekening bank. Seluruh data tersebut harus terserap dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang satu lagi tadi disebutkan adanya nota manajemen. Nah, nota manajemen itu laporan catatan keuangan internal. Yang paling mudah dicontohkan adalah misalkan manajemen bagian persediaan melaporkan kepada keuangan bahwa catatan persediaan di akhir bulan tersebut disimpulkan bahwa nilainya adalah sekian dengan jumlah unit sekian dengan nilai sekian. Disebutkan misalnya nilai 1 juta lah. Berarti itu menjadi catatan bagi laporan keuangan nantinya untuk masuk dalam ke neraca keuangan. Nah, ini contoh-contoh dari bukti transaksi yang harus dianalisa. Setelah dianalisa, accounting akan membuat pencatatan atas seluruh data-data tersebut ke dalam jurnal. Jurnal ini ya secara umum dia artinya catatan. Misalnya ada orang yang melakukan kegiatan sehari-hari, dia suka membuat catatan hidupnya atau catatan kegiatan hari-hariannya, itu jurnal. Nah, sekarang kalau dikatakan ke keuangan berarti jurnal keuangan.
Jurnal ini terdiri dari beberapa bagian. Ada jurnal khusus, ini keumumannya itu dipakai oleh perusahaan dagang ataupun manufaktur. Jurnal khusus ini terdiri berarti dari 4 tabel yang tujuannya itu untuk mempermudah langsung klasifikasi transaksi, sehingga klasifikasi transaksi itu langsung dimasukkan ke dalam setiap jurnal khusus masing-masing. Jurnal pembelian ini adalah jurnal yang mencatat pembelian secara kredit, dan jurnal penjualan adalah untuk mencatat penjualan yang secara kredit juga. Dan ketika adanya pembayaran, baru digunakan jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selain untuk digunakan untuk jual beli, untuk yang penerimaan kas dan pengeluaran kas itu juga digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan keluar masuknya dana. Itu untuk mempermudah klasifikasi data. Lalu ada juga jurnal umum dan jurnal rekonsiliasi bank. Jurnal umum ini sifatnya umum yang tidak terakomodir oleh jurnal khusus. Bisa jadi contohnya itu misal adanya penghapusan data persediaan. Nah, itu ini aja sekedar contoh ya, pengertian itu nanti saja ketika pembelajaran materinya. Kita bahas secara garis besar, ini tugas seorang accounting. Ada juga rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank itu tadi hasil dari analisa atau analisis rekening koran. Setelah dicatat dalam jurnal tersebut, dikelompokkan lagi lebih spesifik ke dalam buku besar. Nah, dalam buku besar ini akan terdiri dari banyak sekali tabel sesuai dengan jumlah akun yang dipakai dalam pencatatan di jurnal. Nah, nanti akan ada contoh simpelnya. Di buku besar utama itu fungsinya yang tadi, pengelompokan data setiap jenis akun yang ada bertransaksi di jurnal. Yang kedua itu ada buku besar bantu untuk membantu pengelompokan data yang lebih detail atas data ini, 3 data ini, piutang dagang, hutang dagang, dan persediaan barang dagang. Ini untuk membantu pengelompokan, misalnya kita punya klien ada 10. Jadi ada 10 tabel piutang dagang, misalnya ke 10-nya itu transaksionalnya kredit, ya, berarti semua ada 10 catatan atau 10 tabel. Perusahaan A, perusahaan B, piutang dagangnya apa, dan juga hutang dagang sama, untuk mempermudah historinya, untuk membantu mengelompokkan histori dari jenis-jenis akun ini. Juga termasuk persediaan barang dagang agar tidak yang jelas lebih mudah ya, daripada kita harus membongkar lagi ke data jurnal umum piutang dagang ke si kelompok atau perusahaan A, B, C itu berapa sih. Akan sangat memudahkan bila dibuat buku bantu per klien. Ini adalah fungsi dari buku besar. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh jurnal umum. Jurnal umum ini umumnya dipakai di perusahaan jasa. Karena dia tidak ada klasifikasi pembelian barang persediaan. Jadi kita anggap salon itu sebagai murni jasa. Kenapa sampai disebut murni? Ini dalam pembelajaran antara ada 2 ya, setidaknya salon ataupun bengkel itu dianggap sebagai usaha murni jasa. Meskipun kita lihat dari terapannya, mereka itu hybrid. Hybrid maksudnya adalah mereka bukan hanya menjual jasa ya. Misalnya di bengkel ya jasa servisnya supaya motor itu kembali lancar penggunaannya, tapi juga dari barang yang diberikan kepada konsumen. Nah, barang yang diberikan kepada konsumen, kalau dianggap full jasa, barang tersebut tidak diperjualbelikan, tidak diambil margin atasnya, tapi hanya impas sih istilahnya. Jadi atas nilai jasa tersebut sudah include barangnya dengan nilai impas, tidak mengambil margin. Kalau kita bayangkan di motor kita lagi servis, kita ganti busi, ganti aki atau rantai, nah itu tidak dianggap jual beli, tapi hanya serah terima, tapi nilainya sudah masuk dalam pendapatan jasa. Tapi kalau nyatanya kan sifatnya itu hybrid ya, terpisah antara jasa dengan barang. Terutama di bengkel ya, jasa pasang aki berapa dan harga akinya berapa itu terpisah. Biasanya seperti itu.
Dan di akinya itu atau di barang yang diserah terimakan itu mereka juga sudah mengambil margin, sehingga tidak murni usaha jasa lagi, tapi udah hybrid atau gabungan antara jasa dan perdagangan. Ini adalah contoh dari jurnal di usaha jasa. Semuanya masuk ke sini, tidak perlu jurnal khusus. Tapi kalau udah usaha dagang, itu perlu jurnal khusus seperti yang digambarkan di slide sebelumnya. Lalu masuk ke buku besar. Nah, buku besar ini adalah pengelompokan yang lebih detail per akun. Nah, bisa dilihat di sini ada nama akun kas, ada akun piutang usaha, ada sewa dibayar di muka. Nah, ini merujuk kepada jurnal. Ya, ini merujuk kepada ke jurnal di slide sebelumnya. Kalau kita bisa lihat di slide sebelumnya tadi ada nama-nama akun macam-macam. Nah, itu per nama akun itu akan dibikin buku besarnya. Segala transaksional yang berkaitan dengan akun kas itu akan masuk di kelompok tabel yang atas. Lalu sama yang piutang usaha ini juga akan masuk di kelompok ini. Ini misalnya ini saldo, artinya adalah adanya pembentukan. Tapi misalnya di jurnal tersebut terdapat klien yang membayar cicilan, berarti di sini akan terupdate lagi, nilainya akan berkurang ataupun bertambah sesuai dengan data yang ada di jurnal umum dan seterusnya. Hingga seluruh akun yang bertransaksi di jurnal umum itu ada buku besarnya masing-masing. Gitu. Nah, ini adalah contoh di software. Ini software yang kita pakai di sekolah, software Zahir. Modul-modul tadi yang kita sebutkan itu di software ini pun terpisah. Di sini ada modul penjualan, ada modul pembelian, ada modul kas dan bank. Kas ini termasuk kas keluar dan kas masuk. Lalu di buku besar ini ada dua modul buku besar dan modul jurnal umum. Jadi pengaplikasiannya dalam software pun sama. Yang membuat beda adalah software itu membuat otomatis dalam penyaluran data. Jadi ketika kita input dalam satu modul, dia akan terinput juga di modul lainnya. Misalnya kita input di penjualan, pembelian, kas bank ataupun jurnal umum, buku besarnya pun langsung ada. Dan seterusnya hingga menjadi neraca. Hampir 95% atau hampir 100% ya sebutannya semuanya otomatis. Tapi seotomatisnya software tersebut akan sulit bila seseorang belum belajar tentang ilmu akuntansinya. Ya, dia tidak tahu terapan itu bagaimana. Kita berlanjut. Nah, ini siklus yang tadi sudah sampai ke buku besar. Lanjut ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini merupakan jumlah akhir dari setiap kelompok akun pada buku besar. Tadi seperti kita lihat di contoh buku besar itu setiap tabel akunnya yang dibuat itu di bawahnya terdapat jumlah-jumlah akhir. Nah, itu sebagai kesimpulan awal dari masing-masing tabel akun. Nah, tabel akun itu akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Itu bentuknya kesimpulan. Nah, setelah neraca saldo ini dibuat, ada lagi namanya siklus jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini diperlukan agar nilai yang diraca ini menjadi nilai yang final. Oh, berarti ini belum final. Iya, betul. Biasanya di akhir bulan itu ada data-data yang perlu disesuaikan atau difinalkan. Yang contoh paling yang pertama adalah persediaan tadi ya. Misalnya dari nota manajemen ini, dari bagian persediaan dia mengirim laporan ke bagian keuangan bahwa di akhir bulan nilai persediaan sekian. Berarti si bagian keuangan ini harus menghitung ulang nilai persediaan yang ada di laporan keuangan. Karena kalau sifatnya periodik, berarti laporannya periodik juga di akhir bulan gitu. Kalau perpetual biasanya itu istilahnya ya, perpetual itu setiap transaksi nilai persediaan itu akan terupdate terus. Lalu yang perlu disesuaikan lagi contohnya adalah
penyusutan aktiva. Nah, ini penyusutan aktiva adalah akibat dari pemanfaatan dari harta perusahaan. Harta itu bisa jadi harta bangunan ataupun harta dalam bentuk mesin ataupun peralatan. Itu nilainya menyusut ya. Itu mudah kita pahami dengan apa yang dekat dengan kita, contohnya motor ataupun bangunan. Itu nilainya itu menyusut. Motor kita baru beli 16,5 juta, bisa jadi 6 bulan berikutnya dia akan turun misalnya jadi 14 juta. Jika pemakaiannya normal, tapi misal pemakaiannya sempat ada kerusakan, entah jatuh, itu bisa jadi nilainya lebih menyusut lagi. Nah, itu nilainya perlu disesuaikan. Nah, kalau dalam akuntansi dia ada kaidahnya sendiri ya, diatur dalam akuntansi ataupun perpajakan, dia punya peraturan atau panduan untuk menghitung nilai penyusutan dari aktiva perusahaan. Itu ada klasifikasinya sendiri, gedung berapa, peralatan bagaimana, mesin bagaimana, itu juga ada ininya ya, termasuk kendaraan, itu ada kaidahnya. Lalu setelah neraca tadi disesuaikan, itu terbentuklah neraca saldo penyesuaian, masuklah ke pekerjaan yang besar juga, itu disebut menyusun kertas kerja 10 lajur. Nanti ada contohnya insya Allah. Jadi nilai-nilai dimulai dari neraca saldo, terutama biasanya dari neraca saldo ini sampai ke step jurnal penyesuaian, lalu ke tahap yang nilai penyesuaian ini akan dimasukkan dalam tabel besar disebut kertas kerja 10 lajur, yang di dalamnya juga membentuk tahapan berikutnya, yakni pembuatan laporan laba rugi, ekuitas atau perubahan modal, dan neraca keuangan. Nah, kita akan lihat contoh. Nah, ini adalah contoh dari kertas kerja tadi ya. Jadi sebuah kertas kerja yang besar menampung mulai dari penyusunan neraca saldo tadi. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, neraca saldo itu isinya adalah kesimpulan dari setiap akun. Ini kelompok akun kas, resume atau nilai akhirnya 10 juta dan seterusnya yang masukkan neraca saldo sampai ke sekelompok ini. Lalu datanglah data yang harus disesuaikan. Nih, ini data-data penyesuaian. Nih, termasuk di sini ada penyusutan peralatan, penyusutan perlengkapan, dan bisa jadi adanya penyusutan lainnya, misalnya ada kendaraan, ada gedung. Nah, itu akan timbul di sini. Ini adalah data penyesuaian. Nah, setelah data penyesuaian yang selesai, timbulan neraca saldo setelah penyesuaian. Ini adalah neraca saldo yang sudah final, fix. Dan setelah neraca saldo ini final, baru dibuat atau disusunlah laba rugi. Laba rugi ini awalnya itu masuk dalam kertas kerja 10 lajur ini dulu. Ini ada kelompok laba rugi. Yang masuk adalah penjualan dan yang berkaitan dengan perhitungan laba rugi. Sampai ke bawah ini adalah ini. Nah, sedangkan yang atas ini dia tidak masuk ke laporan laba rugi. Dia masuk langsung ke poin neraca, karena dia memang akun-akun neraca, bukan akun-akun laba rugi. Yang akun laba rugi adalah sesuai yang ada di tabel ini. Dia masuknya dari sini sampai ke bawah. Nah, di sini bisa dilihat terhitung antara penjualan dan biaya-biaya setelah dikurangi pengurang ya. Jadi pengurangnya itu bukan hanya biaya, ini kalau dagang dia dikurangi dengan harga pokok penjualan, jadi harga dasar penjualan. Simpelnya kalian jualan handphone beli 2 juta dijual 3 juta. Berarti 2 juta tadi itu adalah harga pokok penjualan. Kalian jual 3 juta berarti ada margin 1 juta. 1 jutanya dikurangi lagi biaya-biaya, misalnya biaya apa ya, konsumsi dan segala macamnya. Nah, timbullah laba. Di sini dihitung adalah laba 2,4 juta. Lalu di sisi kanannya adalah neraca keuangan akhir. Di sini ada neraca sisi aktiva, juga ada sisi pasifanya. Pasifa itu adalah hutang ditambah modal usaha.
Nah, jadi ini adalah bentuk kertas kerja yang paling besar. Nanti dari sini diambillah ini laporan laba rugi, ini dibuat laporan tersendiri, dipisah dalam satu halaman tersendiri. Ini ada laporan laba rugi usaha, lalu ada laporan neraca keuangan usaha yang terakhir. Nah, setelah laporan keuangan tadi jadi, ditutuplah dengan jurnal penutup. Jurnal penutup ini kalau misalnya akuntansinya manual, ya dibuatnya secara manual. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk menutup akun-akun yang tidak mungkin bergulir terus. Contohnya akun-akun dalam laba rugi. Kalau akun-akun dalam laba rugi itu, contohnya pendapatan dan biaya, bergulir terus setiap periode, tiap bulan itu tidak kita tutup. Misalnya per akhir bulan kita tidak tutup, ya kita tidak tahu kesimpulan laba rugi itu apa. Nilainya bergulir terus, nggak ditutup-tutup atau nggak di cut off ya istilahnya. Nah, kurang lebih demikian gambaran dari siklus laporan keuangan yang dibuat seorang accounting. Ini adalah model yang sederhana. Nah, aplikasinya tergantung bagaimana perusahaan itu sendiri. Bila perusahaan itu lebih kompleks, lebih besar, tentu kerumitannya akan tersendiri. Jadi ini baru pos profesi tentang accounting. Kurang lebih demikian pembahasan tentang siklus laporan keuangan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Alaikum minkum, bila ada kekurangan dalam pembahasan ini, kita bisa bertanya jawab melalui WhatsApp. Insya Allah semoga menjadi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga ini menjadi salah satu bagian dari wawasan project nanti insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.